tentang pembayaran retribusi sampah DMH Kota Yogyakarta. Sebagai awalan bahwa retribusi sampah ini muncul karena kita menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Bahwasanya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran isi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Kebetulan yang saya sebutkan ini semuanya sudah pembayaran secara digital ya atau non tunai, mulai dari retribusi pedagang, parkir, kendaraan, sampah, teras sampai dengan pemakaian kekayaan daerah. Untuk yang rumah tangga, retribusi sampah di rumah tangga ini memang sedang dalam sosialisasi, yaitu pada hari ini untuk kelurahan Mantinjol. Tapi untuk retribusi sampah yang komersil sudah dimulai sejak tahun 2021. Jadi pembayarannya sudah melalui bank, transfer ataupun melalui fintech. Untuk yang retribusi rumah tangga ini kami sampaikan untuk sosialisasinya dulu, dan untuk implementasinya kemungkinan masih jauh di depan, paling tidak ya 2024. Tapi kita awali dengan sosialisasinya dulu ya. Tujuan pembayaran retribusi secara digital dan non tunai. Ini kalau dirangkum Bapak Ibu, kenapa kok harus digital dan non tunai? Karena untuk efisiensi atau menghemat waktu, kemudian akuntabel atau dapat dipercaya karena mendapatkan bukti yang sah. Online karena tidak tergantung pada jam operasional bank atau jasa pemungut. Dan untuk supaya lebih fleksibel, mudah karena bisa dilayani berbagai jasa layanan. Ini sebelumnya Bapak Ibu untuk membayar sampah yang rumah tangga melalui jasa pemungut ya, ataupun melalui pengelola yang ada di DRH. Artinya itu menjadi satu-satunya jalan atau metode untuk membayar retribusi sampah. Kedepannya Bapak Ibu akan dilayani berbagai macam dari layanan dari Bank BPDI. Jadi layanan yang non tunai ataupun secara digital ini merupakan pelengkap pembayaran retribusi sampah. Jadi tidak hanya satu saja, tidak hanya melalui jasa pemungut, atau mungkin bahkan jasa pemungut itu kalau misalnya sudah tidak ada lagi, ini alternatif selanjutnya adalah bayar melalui bank atau fintech. Setiap wajib retribusi akan mendapatkan ID retribusi. Bapak Ibu, warganya pasti sudah mendapatkan kwitansi ya, kwitansi dari DRH. Di situ sudah memuat ID retribusi Bapak Ibu. ID retribusi adalah nomor unik yang memuat data identitas wajib retribusi. Ada 16 digit. Di situ kalau dipanggil angkanya itu akan muncul nama, alamat, kemudian tagihan, bulan, dan tunggakannya kalau ada. Kalau lunas nanti akan ada status lunas. Maka dari itu ID retribusi ini akan menjadi nomor tagihan yang dibayarkan setiap bulan ya. Setiap bulan bersamaan dengan pembayaran atau tagihan PLN, kemudian BPJS, BDHM, telepon. Khusus untuk yang PBB ini dibayarkan setahun sekali. Kedepannya Bapak Ibu untuk pembayaran retribusi yang rumah tangga ini memang sedang kami rumuskan. Apakah nanti akan disetahunkan supaya jumlahnya cukup signifikan, jadi nggak bolak-balik ke bank gitu. Apakah nanti akan dibuatkan ID tunggal, satu RT itu ID tunggal, di situ memuat untuk beberapa rumah, atau kemarin dijadisatukan dengan langganan PDAM. Ini sedang kami rumuskan Bapak Ibu. Untuk sementara pembayaran memang masih seperti ini dulu melalui jasa pemungut, tapi kedepannya nanti kalau sudah fix pembayarannya bisa melalui teller, ATM, Bank BPDI Mobile,
terakhir ini fintech ya, GoPay, Tokped, Linkaja, Dana. Kenapa di sini hanya bank BPDIY, tidak ada bank lainnya, bahkan bank yang paling nasional itu kok nggak ada di sini? Karena bank BPDIY ini menjadi pemegang kas umum kota Yogyakarta, jadi ditunjuk sebagai pemegang kasda. Artinya segala penerimaan pendapatan yang masuk ke kasda ini akan harus melalui rekeningnya BPD dulu. Maka dari itu BPD menjadi satu-satunya pemegang kasda Pemkot. Untuk pembayaran retribusinya akan kami layani melalui teller, ATM BPD, kemudian bank BPD Mobile, agen BPD, dan mitra layanan pihak ketiga kami yaitu GoPay, Tokped, Linkaja, dan yang pertama Bapak Ibu bayar melalui teller. Ini Bapak Ibu pasti dalam suatu ketika atau dalam perjalanan menemui bank BPDIY ini. Kalau di Mantri Jeron mungkin yang paling dekat BPD Prawiro Taman. Bapak Ibu bisa bayar retribusi sampahnya melalui teller. Misalnya Bapak Ibu dititipi pun dari warga nanti akan kami proses melalui teller. Berapapun jumlahnya akan kami terima. Ya memang kadang kalau misalnya bawanya banyak itu membutuhkan waktu Bapak Ibu, karena teller itu kan harus ngimput datanya dulu, mencocokkan data, lanjut ngeprint slip atau buktinya. Mungkin itu akan membutuhkan waktu Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk pembayaran retribusi kalau kolektif nanti mohon kesediaan waktunya agak lama. Unggulannya tanpa biaya aktif retribusi dilayani dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kantor bank BPDIY sudah tersebar di berbagai wilayah. Ini di DIY ya Bapak Ibu. Hampir di setiap kecamatan di DIY ini ada. Saya Bapak Ibu pas kebetulan nginep di rumahnya putra putrinya, rumahnya ada di Semen gitu, ingat ada pembayaran retribusi yang rumah di kota. Itu bisa Bapak Ibu bayar retribusinya di BPD Semen. Itu bisa, karena kita sudah online di satu provinsi. Pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan bukti pembayaran. Kalau dari teller nanti buktinya terpesan. Selama ini kalau saya kolektif bayar, kasih uangnya begitu. Ataupun kalau saya dikumpulkan, buktinya mana? Buktinya ya karena sudah tahu sama tahu ya, akhirnya ya asal aja, oh sudah dibayarkan. Tapi kalau bayar melalui teller ini akan mendapatkan bukti satu persatu. Caranya sampaikan kepada teller retribusinya nih. Kalau sudah ada kwitansi, nanti sampaikan aja kwitansinya ke teller supaya nanti diikutkan dan dicek. Bapak Ibu cukup menyediakan dananya. Mulai dari nama, bulan, tanggal itu wajib dikonfirmasi kebenarannya nih. Kalau misalnya dari teller menyebutkan namanya apakah betul, namanya bapak ini, namanya di sini. Nah ini kalau misalnya salah, ini mau dihentikan. Salah Pak, bukan yang itu, tapi harusnya ya bapak atas nama ini. Karena kalau retribusi itu salah bayar, itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi gitu. Ibaratnya kita sudah bayari punya orang lain. Seperti halnya kalau kita beli pulsa, salah satu digit aja itu sudah masuk ke nomor handphonenya orang lain. Ibaratnya kita ya kompor. Dari itu mohon cek selalu untuk nama, bulan, tanggal. Selanjutnya melalui ATM Bank BPD. Bapak Ibu sebelum punya ATM ini harus punya rekening Bank BPD-nya dulu. Sudah punya rekening Bank BPD Bapak Ibu? Sudah ya. Ada yang sudah ada yang kalau belum, monggo. Kami punya beberapa produk yang ada ATM-nya, yaitu rekening Simpeda dan rekening Sutra. Ada satu lagi ini produk nasional semua bank ada rekening tabunganku. Untuk pembukaannya syaratnya nih, mohon fotokopi KTP, saldo minimal 50.000, biaya admin rekening 7.500 per bulan. Sekiranya Bapak Ibu belum punya rekening, monggo saya pilih bisa pindah ke Bank BPDIY terdekat untuk mendapatkan rekening Bank BPDIY dan ATM-nya. Karena fitur ATM ini sudah lengkap ya, mulai dari bayar listrik, pajak,
kita transfer atau kita cek saldo. Tapi untuk itu pembayarannya sudah keunggulannya masih nol atau masih gratis tanpa biaya admin retribusi. Dilayani 24 jam karena kan pesen ya Bapak Ibu bisa menuju ke ATM Bank BPDI terdekat. Karena hampir di setiap kantor Bank BPDI ini pasti ada mesin ATM yang bukan. Kalau misalnya nggak ada kantornya di daerah yang ramai atau padat, pinggir jalan yang ramai seperti halnya di sini di dekat Koperasi Muara ini ada ATM Bank BPDI. Ini bisa untuk bayar retribusi berikut dengan tabungan-tabungan yang lain. Pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan bentuk pembayaran yaitu kertas atau stok yang keluar dari mesin ATM. Dan yang paling penting, transaksi akan dicatat di rekening koran atau mutasi rekening pembayar. Ini artinya kalau Bapak Ibu kehilangan bukti itu nggak masalah, karena akan tercatat di rekening koran Bapak Ibu. Sudah bayar dari beberapa bulan yang lalu, kita mau ngecek, bisa cek mutasi rekeningnya aja. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengetahui karena itu kan ternyata ada tabungan di. Oh, ini saya sudah rutin karena saya bayarnya melalui ATM. Kalau tadi melalui teller kan uangnya tunai gitu. Artinya Bapak Ibu harus menyimpan kertas yang tembusan dari teller. Tapi kalau bayarnya lewat ATM, kertasnya atau buktinya bilang nggak masalah karena sudah tercatat di rekening koran. Suatu saat nanti diminta buktinya bisa disampaikan ke rekening koran. Caranya pada menu pembayaran, pilih pelayanan publik, pilih pajak, pilih retribusi, kemudian masukkan agen retribusi, cek nama bulan dan negaranya. Nanti diinputkan 16 digitnya, digitnya ATM itu, harap hati-hati ya, jangan sampai salah satu digit. Selanjutnya melalui mobile banking Bank BPDI. Bapak Ibu di handphonenya sudah ada mobile banking. Ada, walaupun bukan Bank BPDI ataupun sudah ada Bank BPDI-nya. Kalau Bapak Ibu sudah punya rekening Bank BPDI, kemudian dia sudah punya ATM-nya, install aja Bank BPDI Mobile. Jadi masih gratis tanpa ada biaya tambahan. Installnya cukup mudah, ada di Play Store, App Store atau Harmony. Kemudian untuk bayar retribusinya ini masih rupiah tanpa biaya administrasi tambahan. Jadi kalau tagihannya 2.000 ya bayarnya 2.000, tidak ada biaya administrasi. Tapi sekali lagi untuk biaya yang dinamis gitu. Oke, saya sampaikan secara gratis. Tapi kalau misalnya seiring berjalannya waktu ternyata nanti ada biaya, nanti kami sampaikan bahwa untuk biaya ini akan dinamis dan berubah. Sementara ini masih nol. Dapat diakses di handphone. Kalau menurut saya ini pembayaran yang paling efisien. Karena apa? Bapak Ibu sudah tidak usah datang ke bank, tidak usah ke ATM terdekat, tidak usah yang namanya ngantri. Karena bayar melalui handphone ini bisa dilakukan di mana saja, kapan aja, selama ada saldonya dan mutasi. Kemudian bukti pembayarannya akan didapatkan di aplikasi tersebut atau secara digital. Artinya di sini sudah tidak ada kertas-kertas lagi. Kalau sudah tidak ada kertas-kertas lagi atau paperless, berarti sudah mulai mengurangi sampah. Kalau itu kan sedikit ya. Dan transaksi ini juga akan dicatat di rekening koran pembayar sama dengan yang ATM tadi. Karena ini kan sistemnya debit rekening. Kalau debit rekening ini enak Bapak Ibu. Suatu saat kita ditagih pada kita berhenti membayar, kita bisa menyaksikan data. Ini Bapak Ibu buktinya mulai dari bulan ini sampai dengan bulan ini kami sudah rutin membayar. Bisa disajikan di mutasi rekening koran. Caranya pada menu pembayaran, pilih retribusi, kemudian pilih kota, masukkan kredit pelanggan atau retribusi, cek nama bulan tagihan. Kalau sudah benar baru dibayar. Kalau belum jangan dulu, diulang saja. Tampilannya ya Bapak Ibu di Bank BPDI Mobile. Sudah bisa cek saldo, kemudian mutasi rekening, transfer antar bank atau sesama
BPD, pembelian pulsa, sampai dengan IAP. Ini bisa melalui mobile banking Bank BPD. Jadi handphone kita ini kita maksimalkan fungsinya, tidak hanya untuk komunikasi, tapi juga bisa untuk bayar tagihan ataupun transfer. Yang keempat, agen Bank BPD. Bapak Ibu pernah menjumpai agen mungkin bukan Bank BPD saja, tapi agen bank lain, contohnya agen BRI ataupun agen BNI di lokasi atau area Bapak Ibu. Jadi agen ini merupakan kepanjangan tangan dari bank. Agen ini akan bisa melayani kliennya bank hanya dengan batasan tertentu gitu. Bisa yang namanya transaksi untuk tarik setor, transfer, kemudian sampai bayar tagihan. Ini fungsi agen hampir sama dengan bank, tapi ada keterbatasannya, ada barrier-barriernya. Dan untuk menjadi agen ini ada persyaratannya. Persyaratannya yaitu untuk KTP, NPWP, surat keterangan usaha. Memang kami harapkan untuk menjadi agen ini ada usaha. Jadi dia sudah berdiri usahanya, misalnya toko kelontong, sudah punya pelanggan. Bapak Ibu tinggal mendaftarkan menjadi agen. Nantinya akan mendapatkan fee resmi dari bank. Ini juga bisa menjadi tambahan penghasilan. Fee resmi dari bank ini akan muncul di setiap transaksi yang Bapak Ibu layani. Hampir sama dengan bank, tapi ada batasannya nih, kecil batasannya. Dan ini modelnya kayak deposit pulsa itu Bapak Ibu. Jadi punya modal dulu, nanti kalau ada yang bayar, kurangi modalnya. Setelah itu Bapak Ibu akan menerima uang tunainya. Uang tunainya nanti kalau sudah terkumpul, masukkan ke bank untuk jadi modal lagi. Jadi perputarannya seperti itu. Pastinya Bapak Ibu kalau sudah terdaftar, ini akan mendapatkan fee dari bank ini. Dan untuk menjadi agen ini pendaftarannya tidak seperti kita buka rekening. Kita daftar, nanti akan kami screening dulu. Karena untuk menjadi agen ini tidak boleh ada kredit macet, karena dia bisa berfungsi untuk menghimpun dana. Tidak boleh ada kredit macet, dan dalam satu area itu sudah ada berapa agen. Kalau sudah terlalu banyak berarti nanti belum disetujui ya. Dan untuk pembayaran retribusi sampah melalui agen ini akan dikenakan biaya agen retribusi 1.000 per item. Ini menjadi solusi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menemui jasa pemungut, tidak punya rekening dan ATM Bank BPD, belum install Bank BPD mobile pastinya. Ini menjadi solusi terdekat. Bapak Ibu akan menuju ke agen Bank BPD. Nanti ada biaya adminnya nih, Rp1.000 ini jadi kompensasi karena Bapak Ibu memilih agen ini sebagai tempat pembayaran. Bapak Ibu akan mendapatkan bukti pembayaran dari agennya nanti. Caranya sampaikan kepada agen, nah ini retribusi, kwitansinya itu cukup disampaikan aja nih, supaya agen nanti bisa menyebut agen retribusi. Kemudian cek bulan, nama, dan tagihan. Kalau sudah, berikan uang. Contohnya nih, agen yang jadi satu dengan perahu bujut. Jadi selain dia melayani pelanggan yang beli gudeg, dia juga bisa melayani tarik tunai, transfer ke rekening, kemudian membayar pajak, bukan tabungan, dan sebagai saluran referral kredit Bank BPD. Bahkan ada toko yang agen, pemilik toko ini mendesain ruangannya mirip dengan bank. Jadi ada counternya, situ ada yang menjaga, mirip banget dengan bank. Ada banner-banner dan ada display yang sekiranya bisa menambah ini tampilan yang mirip dengan bank. Itu agen Bapak Ibu. Itu bukan talent Bank BPD yang jaga pemilik warungnya. Ini adalah pembayaran retribusi melalui jalur fintech. Apabila Bapak Ibu belum punya rekening,
GoPay, Tokped, Pengajian Dana. Ini artinya Bapak Ibu sudah bisa bayar retribusi sampah. Mereka adalah mitra layanan pembayaran pihak ketiga. Jadi pembayaran retribusi ini akan dikenakan biaya, ini sudah ganti menjadi 3.000 Bapak Ibu. Jadi sosialisasi ini kami mulai tanggal 13 Februari kemarin, dan mulai Maret ini ternyata untuk biaya pembayaran retribusi sampahnya melalui jalur fintech ini jadi memang betul ya, untuk fintech ini memang mereka mencari fee tambahan dari tagihan-tagihan, ataupun Bapak Ibu kalau misalnya Gojek ataupun belanja online, mereka akan ngambil fee dari situ. Dan untuk pelayanan tagihannya itu lengkap banget, retribusi sampah termasuk di dalamnya. Maka dari itu mereka menetapkan biaya adminnya. Keunggulannya dapat diinstal tanpa mempunyai rekening. Instalnya ini gampang banget, nih. Gampang banget, tinggal install melalui Play Store, kemudian isi datanya, dan selanjutnya yang paling penting adalah isi saldo sebenarnya. Kalau sudah isi saldo bisa bayar retribusi sampahnya. Untuk bukti pembayarannya akan didapatkan melalui history ataupun riwayat yang ada di aplikasi tersebut. Buktinya ada di situ. Ini kalau dirangkum, pilih tagihan, kemudian pilih layanan pemerintahan, pilih retribusi, pilih kota Yogyakarta. Hati-hati karena ini aplikasi ini dapat melayani tagihan-tagihan seluruh Indonesia, maka dari itu harus pilih kota Yogyakarta. Pilih ID retribusinya, cek nama bulan tagihan. Kalau belum sesuai, nanti diulang. Kalau sudah sesuai, mulai dari cek nama bulan tagihan baru dibayar. Dan untuk aplikasi ini juga bisa melayani pembayaran tagihan-tagihan yang lain lengkap. Kalau lebih lengkap daripada banknya. Oke Bapak Ibu, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk bayar retribusi sampah ini tidak hanya melalui jasa pemungut, tapi bisa melalui kanal pembayaran yang lain, jalur perbankan ataupun jalur fintech. Jalur perbankan hanya melalui produk-produknya Bank BPDDI. Sekiranya Bapak Ibu nanti membayar retribusi sampahnya, biar nggak kelihatan kita tuh sia-sia banget bayar 2.000 datang ke bank gitu, ngantrinya aja lama. Bayarnya sekalian dengan tagihan lainnya nih, tagihan listrik, PDAM, telepon jadi satu. Bayarnya di Bank BPD aja, kita layani, bayarnya juga kan hanya sekali dalam sebulan nih. Bapak Ibu nanti sekalian bayar yang lain ada di aplikasi ataupun jasa layanan milik Bank BPDDI. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu kehadirannya untuk membayar seluruh tagihannya melalui kami. Baik Bapak Ibu, kurangnya saya berikan sekian. Saya mohon maaf jika ada